Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ibu, para bapak, para bispo ingkang kula hormati, monggo serangan kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala alit saking rahmat saha nikmat ingkang tansah kaperangan dhateng kula panjenengan sami ingkang arupi iman, Islam lan ihsan lan sedaya nikmat saking kathahipun boten saged kita retang wonten ing mriki. Nggih menika kita dipun paringaken wonten ing bulan Ramadan menika rawuh wonten ing mriki saperlu sareng-sareng kita ngaos. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami saestu pinaringan ganjaran saking sampun Allah Subhanahu wa taala. Siam kita menepati sedaya rangkaian ingkang makepokan kalian puasa Ramadan. Paring buka datang tiang ingkang sami siam sedaya lampah-lampah kesenan utawi amal-amal ingkang sae umpaminipun sedekah lan sedaya amal salat tarawih maos Quran lan tasipun kalebet amal-amal ingkang utama ingkang kita tindakaken wonten ing bulan Ramadan. Mugi-mugi tinampi wonten ing sedekah Allah Subhanahu wa taala. Siang kita ngantos dumugi ing pungkasaning bulan Ramadan ing samangke saged kita rampungaken lan kita taksih pinangge bulan Ramadan ingkang badhe dateng. Amin ya rabbal. Pangaosan ing jaman menika kula mboten dipun paringi judul. Judulipun inggih judul-judulan. Wonten ing Al-Qur'an namung wonten setunggal salebetipun ayat-ayat Al-Qur'an nika wonten kalimah basmalah. Basmalah di dalam surat Al-Qur'an menika namung wonten setunggal. Nggih menika wonten ing surat Naml ayat kaping 3. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Layang iki sapa aku Sulaiman kanthi nyebut asmane Gusti Allah sing Maha Murah lan welas asih. Ayat-ayat candhaipun mertelakaken faktuni muslimin. Becike kowe tunduk wae marang ingsun Nabi Sulaiman. Desariosipun Sulaiman menika tiyang ingkang paling dipun paringi kekayaan luar biasa dening Allah Subhanahu wa taala. Junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Bolo tentaripun menika wonten jin, wonten manungsa lan wonten peksi. Dados benten kalian raja-raja sanesipun Kanjeng Sulaiman menika dipun paringi kelebihan ingkang luar biasa. Sugihipun luar biasa. Tembokipun ing kerajaan menika kadamel saking emas. Nanging donganipun tetap sae, tetap manembah dhateng Gusti Allah mboten nate sombong. Kados dene korun lan rasane. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini katunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah panjenengan sampun maringi kelebihan ing kathah dhateng kula. Auzi'ni an askura supados kula menika saged syukur dhateng panjenengan. Dhateng kenikmatan ingkang panjenengan paringaken dhateng kula lan dhateng bapak kula. Nabi
syukur wonten alam jenengan. Terus syukur datang kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken. Saking luar biasa niku Nabi Sulaiman menika satunggalipun wekdal ngawontenaken rapat. Rapatipun saking ingkang rawuh ugi kathah menika boten-boten griya. Boten-boten bali nanging boten lapangan. Dene ingkang kangge nutupi menika boten tenda, tendhanipun pun kantos dening peksi. Dados mawi sayapipun suwiwinipun peksi-peksi kathah. Lah satunggalipun wekdal menika nalika rapat menika wonten panas ingkang ketingal. Oh, iki mesti ana manuk sing ora teko. Nabi Sulaiman sampun kersa ada seekor burung yang tidak datang, tidak hadir karena kaki matahari masuk. Isopo iki. Lan ora pamit. Mengko nek teko mesti tak hukum. Nganggo cara dibubuti wulune. Tur dikruyuk ngangrang. Ngangrang kesini. Semut sejenis semut yang sakit apabila mau menggigit. Nah, ujuk-ujuk kok peksi minta datang. Sambung datang, rapatipun sampun rampung. Menika matur kalian Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi belum boten saged sowan, boten saged melaksanakan tugas sebagai atap. Nanging kula nembe muhibah datang luar negeri. Nabi Sulaiman badhe duka boten sios menika. Luar negeri nanti datang negeri Arab bagian selatan wonten Yaman. Negeri menika naminipun Sabah. Ratunipun wanita tur ayusan. Ratune wanita isin nom tur ayu. Nabi Sulaiman mulai tertarik. Badhe duka boten siap. Nah, terus piye? Ning mesraken sanget ratu rakyatipun menika boten nyembah dhateng Gusti Allah. Yo sing disembah sapa? Ratu menika nyembah dhateng srengenge. Aneh iki. Nek ngono dene sira. Nabi Sulaiman lajeng nulis serat ingkang brawos menika. Wonten surat Naml ayat 13. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dipun serat mawi tinta emas. Seratipun lajeng dipun linting kertas ingkang dipun serat ini. Lajeng dipun talekaken wonten sukunipun peksi, naminipun peksi Hudhud. Dipun duta dhateng negeri Sabah. Dilalah ratunipun menika wanita, lajeng nampi sarin asmanipun Ratu Balqis dipun paringaken wonten ing jajanipun tiyang ingkang nampi sarin menika. Nah, cara sakmenika dipun rekam. Apa iye polahe untuk surat kaya ngene iki. Terus peksi ingkang menika wau lajeng nilik wonten ing celah-celah jendela tapi bapenleh iku priye arepe ratu dene wis entuk surat ngene. Lajeng dipun kipasi rumiyin magi swiminipun raja menika, ratu putri menika mimpi yang indah, mampu ampune saya wangi akhiripun nilik pasti berarti kisah ini tetap nyatati menapa ingkang dipun tindakaken dening ratu menika. Lajeng dipun bikak serat menika dipun waos innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Paket iki saka Sulaiman iki yang nyebut asmane Gusti Allah sumurah lan rasasi sapa iki. Manapun fatuni muslimin luwih becik sira tunduk marang ingsun. Wah, ini nantang
nantang karo aku piye. Para pengagengipun lajeng dipun timbali. Amunten akan rapat. Ini benten kalian rapat Ibu Sulaiman. Dan Sulaiman wonten lapangan menika wonten panggenan terbatas. Wonten ingkang usul monggo kita serbu kemawon. Wah, kok dhisik serbu piye nek ono lemah nek kuat piye. Wonten ingkang usul sakmenika dipun kinton kemawon hadiah. Pun kinten hadiah arupi emas mangke yang mriku nabi yang tegesipun lemah menawi menika boten dipun tampi ateges ratu menika piye. Dipun kepalakan pemuda-pemuda kurang lebih 100 pemuda. Botol emas sak botol-botol. Kira-kira. Bukan emas kok. Terimas. Ingkang putri ini dipun pilih putri ingkang pilihan dipun utus mereka 100 putri beto mutiara dumehipun 100. Lajeng sasampunipun dipun serat menapa ingkang dipun rapataken menawa dipun rekam dipun beto dhateng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sasampunipun bedatengan peksi wa piye kabare Ratu Balkis dipun ngopo. Ratu Balkis menika wau rapat lan badhe ngintun emas jumlahipun 100 batang. Besarnya ya besar betul. Kalian mutiara jumlahipun 100. Jur, apa meneh sing aneh napa? Nek arep ngirim utusan rene apa sing paling aneh? Luar biasa. Kagungan singgasana ingkang dipun damel saking inten kalian emas. Endah sangat. Itu tempat duduknya, iya. Wah, luar biasa. Nabi Sulaiman lajeng jawab. Sapa sing bisa nggawa singgasanane Balkis tekan kene? Maka minal Ifrit lalu berkata Ifrit dari golongan jin. Wonten Ifrit golongan jin matur Nabi Sulaiman. Kula saged beto mriki saderengipun panjenengan jumeneng saking lenggah. Maksud banget. Nek kuwi prancepet sapa sing iso meneh? Go singgasane Balkis. Wakala menindahu ilmu minasa. Ana sing matur saweneh menungso niku sanes Ifrit. Gadah ilmu luar biasa kami Allah. Terus lihat itu. Ana atika qabla an yartaka tarfuka. Saya bisa mengambil sebelum Anda mengedipkan mata. Ting lagi. Loh ini barangnya. Sampun dumugi kerajaan Ibu Sulaiman, Ratu Balkis ketalan. Loh barang umum ini di tempat dulu tadi lama dipun-pun tiyang ingkang kagungan ilmu yang luar biasa. Dipun ajengaken datang kali Nabi Sulaiman. Menurut menikah ilmu yang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng manusia luar biasa. Nabi Ifrit menika saged ndatengaken saderengipun jumeneng saking palenggan menika saderengipun dia sampun dateng ting menika wonten ing Indonesia menika wonten film judulipun menapa? Kathah nggih saking film-film luar biasa ingkang dipun damel mating yo teko wong wis ning arepe ana gambare wong sing Jin dan Jun kalau film terkenal Jin dan Jun mereka namun tiru-tiru Al-Quran jadi yang jelaskan juga yang belum pasakan itu cerita di dalam Al-Quran ya ditambahi sedikit-sedikit. Hanya
Kanjeng Nabi Sulaiman lajeng tanglet. Kok kowe bisa nekake ilmu kaya ngene iki? Ilmumu semondi luar biasa. Dipun jawab dening tiyang hada min fadli rabbi liyabluwani an askur am akfur. Menika saking pangeran kula. Hada min fadli rabbi liyabluwani an askur am akfur. Ini dari Allah Tuhanku. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa ini, sebenarnya Allah sedang menguji saya. Apakah saya bisa syukur atau kufur kepada Allah? Oh, seperti itu. Bapak Ibu, orang yang terhormati, ini ilmu yang diberikan kepada manusia, tujuannya untuk menguji kepada manusia apakah dengan ilmu yang panjang, yang luar biasa itu bisa bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samenika ingkang naminipun singgasana tempat dudukipun Ratu Balqis sampun wonten kerajaanipun Nabi Sulaiman. Cepat-cepat dibuatkan jalan menuju ke tempat Nabi Sulaiman itu berupa permadani yang panjang, ya kira-kira 1 kilo lah. Permadani yang bagus. Kanan kirinya dibuatkan sungai dengan berlian, pasir-pasirnya itu berlian. Tembok-tembok kanan kirinya emas. Mila Israel sampai sekarang sangat berminat dengan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tadi malam saya membuka YouTube, saudara-saudara kita yang sedang mengadakan i'tikaf di Masjid Aqsa diusir. Sopo sing salatnya gini ditembaki, bahkan beberapa senjata api diledakkan di sana. Orangnya yang sedang tawaf, yang sedang sholat, kocar kacir sambil meledak. Kerajaan yang dulu kerajaan Sulaiman sekarang jadi Masjidil Aqsa itu, orang-orang di sana yang sholat disuruh keluar oleh Israel. Siapa yang menyuruh? Ya diantaranya tentara-tentara Israel, tentara-tentara Amerika menyuruh supaya keluar dari masjid itu karena akan dijadikan ibu kota negeri Israel. Yang dulu ibu kota Tel Aviv akan dipindah ke Yerusalem. Bahkan sudah lama, bahkan kanan kiri daripada masjid ini sudah dibongkar, dicari emasnya. Ternyata emasnya sudah tidak ada. Kalau Allah mau menghendaki menghilangkan, mudah saja. Di kanan kiri dicari sudah tidak ada. Kok katanya ada, tapi dibongkar tidak ada. Nah, kembali kepada Ratu Balqis. Utusannya dipimpin sendiri oleh Ratu Balqis. Makin lama makin dekat kepada kerajaan Sulaiman. Sampai dumugi papan yang disediakan karpet yang panjang itu sudah heran, loh. Ini kalau semua karpet yang disediakan ini dijaga dan ketat karena tahu dengan burung kudus tadi mengabarkan mau datang. Maka datanglah Ratu Balqis kepada Sulaiman. Dan orang-orang yang membawa batu bata sebesar batu bata emas tadi dilempar gitu, terus dibuang oleh nek isih ya dijupuk, nek mulai nek ora isih ya emas kene wis temboke emas. Mutiarane dibuang ning kalen terus. Umur wis ya dijupuk nek ora ya. Harus kayak ini ya awake dhewe iki jelas salah. Lalu Ratu Balqis berjalan menuju ke kerajaan Sulaiman. Ternyata di depannya ada belumbang kakek bu, ono banyu sing mula-mula melimpah-limpah, terus jalannya mumplah-mumplah. Nah, lalu mau lewat itu
menawi cara Jawanipun cincin. Liwat kene cincin jebul gegadu kaca. Iki ora ono banyune sebulane ning ngisor iki. Dhuwure banyu iki kaca. Mapa terus mugi dateng Kanjeng Nabi Sulaiman. Sambut oleh Raja Sulaiman. Wawancaranya sampai wawancaranya. Lalu Nabi Sulaiman berwawancara dengan Ratu Balqis. Kowe kok arep dene iki tujuane apa? Nek kan wis duwe tempat tidur, tempat duduk kayak luar biasa, saka pinten, saka emas. Nah, coba telitinan iki lemu kok iki. Nanging sampun dipun risak bagian wingking. Dan belakang tempat duduk itu sudah dirusak oleh Nabi Sulaiman supaya orang menjadi ragu. Coba telitinan, iki duwemu kok. Ratu Balqis menjawab, ka'annahu huwa. Niki kok kados keadaan kula. Ning mbune mboten kaya ngoten iki. Ya kuwi wemu auto. Ka'annahu huwa jawab. Seperti dia, seperti ka'annahu, seperti dia itu punya saya tapi bukan punya saya. Wong berbeda. Punya saya di belakangnya tidak seperti itu. Nah, pancen wis tak rusak iki duwemu. Sing bawa manungsa sing duwe ilmu saka Gusti Allah. Jadi ketika menaikkan gaunnya itu Nabi Sulaiman sudah mengamati, kelihatan kakinya, bukan yang lain. Bapak Ibu yang hormati, luar biasa Nabi Sulaiman dengan diberi kekayaan yang luar biasa. Nah, saya kemarin mendengar khotbah yang mengatakan bahwa ada min fadli rabbitu Nabi Sulaiman itu bukan, itu salah, tapi mau saya benarkan nanti tersinggung khotib tadi yang mengatakan bahwa itu kata Nabi Sulaiman. Dan kita ketika saya hadir di tempat Mayor Jenderal yang sedang akan berangkat haji, belum musim Covid itu dulu, lama kira-kira 10 tahun yang lebih. Di rumahnya ada tulisan Arab yang ditulis di secara diwan, dan diwan itu bentuk tulisan Arab yang khot itu. Saya membacanya sulit sekali. Apa tulisannya? Orang itu kaya sekali. Saya dijemput pakai mobil baby band yang zaman itu kira-kira beberapa tahun yang lalu, itu belum ada yang punya. Yang punya Mayor Jenderal ini. Di Manger karena numpak baby band. Mau kecemplung jurang prakroso, wis mati. Ini wis mati. Saking kelain. Saking ngantore. Lajeng disuguhi mari suguhan yang luar biasa juga. Mejane di nyenderake lawuh menika mari diputar, digeret terus ditekan diri. Wah, ini luar biasa. Tapi yang menarik saya tulisan hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Oh, tulisannya sebut isi Al-Qur'an. Wong sing sugih nulis kaligrafi wonten tulisan kayu Jepara, menika sing nulis wong Jepara ditulis hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Hada min fadli rabbi. Ini pemberian Tuhanku. Saya diberi kelebihan seperti ini dari Tuhanku, bukan dari siapa-siapa. Jadi Mayor Jenderal tadi yang undang saya untuk syukuran itu merasa bersyukur. Saya ini bersyukur bahwa ini saya diberi pangkat ini yang memberi Tuhan. Saya punya gaji juga karena Tuhanku.
Saya menjadi kaya karena Tuhanku, punya mobil yang bagus, rumah yang bagus, semua dari Tuhan. Diberi ini untuk menguji aku biar bisa bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah. Pangkat sing dhuwur lan bondo sing akeh, omah sing apik, mobil sing mewah kuwi mau diparingake dening Gusti Allah. Menguji apa bisa syukur apa kufur ning Gusti Allah. Mungkin panjenengan wonten ing bagus. Lah niku nek wong sugih nek kaya kula tinggal tulisan ngoten nggih mboten iso. Monggo griyamen namung nyewa kendaraan namung sepeda pun meh petrol kula genjot. Apa diajeng ditulis? Tulislah di dalam hati kita. Sepeda ontel sing bodol iki paringane Gusti Allah. Iki janjane Gusti Allah ati maringi ujian karo aku. Apa aku bisa syukur apa kufur nang Gusti Allah ini. Rumah Ustaz Suprapto Ibnu Jurem di Yogyakarta dulu pernah sama-sama saya di majelis Tabligh pimpinan Ustaz Muhammadiyah, tapi sekarang sudah meninggal orangnya. Di rumah juga ditulis tulisan Arab dengan hijau di kertas putih. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah pemberian Tuhanku. Saya diberi seperti ini agar aku bisa syukur kepada Allah atau kufur kepada Allah dengan pemberian Allah yang seperti ini. Rumah saya ini, pangkat saya ini, gaji saya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Bila Bapak Ali bin Abdul pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kalau kita hitung-hitung luar biasa. Saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu harus bersyukur kepada Allah. Sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya mata. Peralatan kita berupa panca indera, kita bisa melihat. Banyak orang yang tidak bisa melihat. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihat, tapi bisa hafal Al-Quran. Kita yang bisa melihat malah tidak bisa hafal Al-Quran. Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu petunjuk bahwa Allah memang betul-betul memberikan kepada manusia. Jadi umurnya 7 tahun itu hafal Quran gitu, hafal surat-surat yang pendek, orang hafal kabeh. Arwah bolak-balik guru Allah ahad Allah subhanahu rampung-rampung. Apa jada abil habi wa apa jada abil habi wa malah kalau tak aset bundet. Masa terus sudah tapan malah bolak-balik. Tapi ada anak yang umurnya 7 tahun sudah hafal Al-Quran, membacanya bagus. Ketika umur 10 tahun dibawa ke Mesir, ternyata juara pertama dari Indonesia, karena dari pondok pesantren, dan diberi hadiah naik haji bersama orang tuanya dan sebagainya. Itu ada. Tapi orang yang kaya raya, rumahnya besar, rumahnya, mobilnya bagus-bagus, sholat saja tidak, puasa juga tidak, apa-apa tidak dikerjakan. Katanya ya Islam, tapi enggak. Diberi pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Punya pangkat presiden, punya pangkat gubernur, punya pangkat camat, punya wali kota. Bahkan ada 500 wali kota dan gubernur di Indonesia ini yang termasuk korupsi, di penjara karena korupsi. Masya Allah, kita membaca surat kabar itu seheran. Sebenarnya jumlahnya ada 500 muncul gubernur dan wali kota yang ternyata karena masuk penjaranya karena korupsi itu seperti itu. Ngapusi
suci wong diparani dijak macam-macam untuk berbuat kejahatan, melanggar aturan, melanggar disiplin, melanggar tata krama, undang-undang dan sebagainya. Ini ada orang yang seperti itu. Sampai atasannya tidak tahu. Kok jadi ini tuh? Iya kan, aku orang ngomong itu, saya ngomong itu aku, ngomong bawaanku. Ini banyak orang seperti itu. Diberi kekayaan luar biasa, tidak bersyukur tapi kufur terhadap nikmat Allah telah diberikan. Coba kalau kita hitung-hitung berapa nafas yang kita hirup tiap hari. Bandingkan dengan oksigen yang ada di kotak oksigen itu, satu sudah berapa ribu, dipakai hanya untuk 3 hari. Nah kita itu hidup sudah berapa hari? Kalau saya baru 76 tahun, berapa hari itu kalikan 360? Berapa udara yang kita hirup itu? Kalau kita hitung itu, berapa miliar harganya nafas yang kita hirup? Padahal orang yang tidak normal bernafas harus memakai oksigen. Berapa harga oksigen tadi? Mata yang kita kadipkan ini, ada zat yang masuk ke situ, ada air yang terus mengisi mata kita. Boleh gede orang macet, tapi gede macet orang bisa pakai. Waduh ini nambahkan biro. Lutut itu mahal harganya. Saya punya teman ibunya wali kota, bekas wali kota Yogyakarta namanya. Itu Pak wali kota namanya Heri Yudianto. Ibunya namanya Bu Jirkana Ramo. Itu bendahara saya waktu di KBH Aisyah Yogyakarta. Setiap saat bergaul dengan iki le aku ndadake sikil kudu sentek berang-berang atus juta orang mari. Kentekan oling dendengkul. Sedangake berang-berang atus juta orang mari bisa ora mlaku. Innahu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah kepada kita, tidak bisa kita itu saking banyak. Dengkul piro regane. Kan ngiseni oli berapa ratus juta ora kulit. Baru oli mesin malah. Yang saya orang yang Jogja datang Singapura, biayanya ongkosnya hotel, harga pesawatnya berapa saja. Itu kalau kita hitung-hitung memang Allah kepada kita. Jadi sudah berapa saja nikmat dari yang kita hirup tiap hari, dari kedipan mata kita, dari telinga kita. Berapa harganya? Banyak orang yang tidak bisa mendengar. Wong yuko budek iki dibel, pancen budek. Mboten minggir, mboten minggir dalan. Karena tidak tahu, karena dia tidak punya pendengar. Diobati nang ndi orang mari. Pancen lahir yo wis ra krungu, wis budek. Namanya gambaran-gambaran penyakit luar biasa. Yang namanya jantung sekarang harus di ring, pasang ring jantung mergo bolongane wis buntet. Darah ora iso tekan pun. Ora iso bantu pencernaan, ora iso bantu otak. Di ring satu berapa ratus juta. Kalau pasang 3 saja sudah berapa. Akhirnya ringnya meleset kabeh njur mati. Itu kalau kita itu nggak tahu betapa besarnya nikmatnya. Dan kita bisa mencicip makanan rasa enak itu hanya sebentar sekali di sini. Kalau sudah lewat sana sudah ada terasa enak. Oh ini biar sate, oh biar ini gudangan, ini gulai, tidak ada yang tahu. Tapi hanya sebentar rasa enak, diberi rasa enak. Itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambahkan syukurnya. Jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, maka inna adzabi lasyadid, sungguh azab siksaku sama begitu. Contoh syukur kepada Allah. Saya pakai batik ini kebetulan diberi oleh pegawai BNI Yogyakarta karena saya bekerja di Bank Negara Indonesia dekat kantor pos itu di Bank Indonesia. Kalau bersyukur itu berarti akan ditambahin. Nah, khotbah mereka ulang gini itu, wah, dia mengenai gaya sebulan ini tinggu orang tidol, prombeng. Yang lu sesuk betul tak banyak orang membatik sama sarung. Sampai Sabi ingkang dipun paringaken menika nalika pinanggih boten nate dipunaken. Paling boten kan rasa-rasa. Tak wani ora ketrimo ya aku kekecen wae. Pak boten nate diake umpami ditanglet-tanglet tak sakit. Lu tahu si hemo boten nate tinggi nek kagangan kula cawsi ingkang orang radialit menawi kalitan kula cawsi ingkang radiaken. Wis dibacut didol ajeng karo. Tidak bisa jawab. Itu gambaran syukur. Ya, kesyukuran itu harus dibuktikan dengan pengabdian atau penyembahan terhadap Allah. Kalau dalam manusia membuktikan bahwa apa yang diberikan itu digunakan sesuai dengan Imam Ghazali mengatakan wa masyukru ila istimalil mawahibi wan ni'ami ma'uhibat seli'ajri. Orang belum dikatakan syukur kepada Allah sebelum menggunakan segala pemberian Allah sesuai dengan kehendak sang pemberi itu. Jadi menggunakan segala sesuatu dan digunakan sesuai dengan keinginan sang pemberi, itu namanya syukur. Kula lan panjenengan kaparingan nyawa sekarang, rezeki menopong kan, kita manfaatkan kangge ngapunten sareng Allah Subhanahu wa taala, berarti kita syukur. Tentu akan ditambahi syukurnya itu dan hasil dari syukur itu. Itu namanya syukur nikmat. Yang kedua, kecuali syukur nikmat kita menggunakan pemberian Allah tadi, yang lain biar merasakan, ikut merasakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, tahaddus bi nikmatnya. Sakit raditamu, mantun, ya syukuran. Apa saja bentuk syukuran ini, uang untuk membangun untuk pesantren, untuk ini apa berupa tak mudah makan ke rumah saya dulu sakit sekarang sudah sembuh, ini biar berasa-rasa bersama-sama merasakan makanan pemberian Allah, berikan makanan, itu juga syukur. Lalu yang ketiga, ta'atus binikmat tadi, bagaimana menjaga kenikmatan, namanya hifdzun nikmah. Nikmat pemberian Allah tadi dijaga sebaik-baiknya. Dumeh senengane jeroan wis umur 76 ya. Pesen sate jeroan. Apa-apa jeroan memang enggak cocok. Kalau yang cocok tidak apa-apa. Nah, kalau ini umur 20 ini kalau jeroan itu sih remen ya, sekali-sekali. Dulu seperti itu, sekarang jangan. Wis duwe lara ginjal sik senengane mangan sing bungsu. Banyak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ginjal, ya tidak boleh. Sakit gula darah ning mam 10
putih sih terus menerus okean, lama-lama kakinya bengkak, lalu setelah bengkak, yang bengkak itu menjadi pecah, setelah pecah diobati tidak bisa karena gula darah biasanya seperti itu. Sudah suwe, sudah dhuwur, aku belum dhuwur, justru nang 400 bulannya 400, orang mengenai pun terus sih, ngomong sih lagi menambah, harus dikurangi hal-hal yang manis. Itu namanya tahadus di nikmat, dan itu hifdzun nikmat yang ketiga tadi. Yang keempat, di dalam mensyukuri nikmat Allah harus bersyukur kepada yang memberi nikmat. Kecuali menjaga pemberi nikmat, yang terakhir mensyukuri kepada yang memberi nikmat. Harus kita wujudkan dengan kita mensyukuri kepada pemberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus berbakti, harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seenaknya sendiri. Bapak Ibu yang hormati, berkenaan dengan Bismillah tadi, kalimat yang ada di surat An-Naml ayat ke-30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mila wonten ing dawuh Nabi dipun ngendikaken, man amala amilan laisa bismillahirrahmanirrahim fa huwa a'tam. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan tidak diawali dengan bismillah, itu tertolak pahalanya, artinya tidak dapat pahala. Oleh karena itu kita makan juga pakai bismillah. Kita berjalan ke suatu tempat pakai mendahulukan kaki kanan, bismillah. Kita masuk masjid juga bismillah. Kita mau bekerja bismillah. Bukan hanya kita ucapkan bismillah saja, tapi pada intinya amal kita terputus kalau tidak dengan bismillah, harus karena Allah. Menjalankan segala sesuatu itu karena Allah. Allah tidak memberatkan kepada manusia. Jadi Bapak yang ketemu pertama kali dengan saya mengatakan, nyambut TKP apotik kan ora kosong. Allah orang memberati, diganti lain hari nanti kalau tidak panas seperti ini. Tapi nanti semua pulang terus buka puasa nih. Ya kalau sudah sampai waktunya nanti sore. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahkan orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu diberi keringanan untuk tidak puasa tapi membayar fidyah. Siapa itu? Orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, orang yang bekerja berat, menjadi tulang punggung di rumah itu harus bekerja. Kalau tidak saya kerjakan rumah nanti orang bisa ngebul pawon nih. Nah itu harus bekerja, orang poso, orang pawon nih besok diganti. Ada yang diganti, ada yang fidyah. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau kamu berpuasa lebih baik daripada yang tidak puasa, walaupun sakit sedikit-sedikit. Aku najan menyusui sekuat puasanya puasa. Aku najan bekerja berat tetap berpuasa, dia tetap berpuasa. Membuat aku panunan ini orang kosong ngomong orang sing enak seperti itu ya tidak boleh. Jadi fasik nanti kalau sampai hanya sedikit tidak puasa. Jadi nangis membatal ke puasa, nangis. Boleh tidak berpuasa itu tertentu. Fa in shoma ahadukum fala yanfus wala yaskhab. Jika kamu berpuasa jangan berkata-kata yang kotor-kotor, jangan bercerai, jangan kamu kecuali berbuat maksiat, jangan berkata-kata yang kotor. Perkataan yang kotor itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya. Puasanya diterima, tapi tidak dapat pahala apa dari puasanya dijalani. Menangis tidak apa-apa. Kalau memang
anak iswara terkombang teko saka lelungan saking gembiranya menangis. Ya itu tidak apa-apa, aku mau nangis, aku batal puasa itu kan. Itu agama itu tidak diciptakan untuk memberatkan manusia, tapi diberi keringanan. Fa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kamu itu sedang sakit atau perjalanan jauh, itu maka puasanya diganti tidak bulan puasa. Nah, itu jadi Allah tidak memberatkan kepada kita, diberi keringanan-keringanan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan sholat. Sholat dalam perjalanan bisa mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya asar dan zuhur dia kerjakan hanya bareng antara zuhur dengan asar, dijamak dan dikosor. Allah tidak memberatkan kepada kita. Semuanya memberikan keringanan kepada kita. Bagi orang yang kira-kira berat dalam mensyukuri nikmat Allah tadi, dikerjakan semua. Mulai desa, sawah, poso, musafir, tidak boleh. Yang lain, kebetulan desa, jura poso, tidak boleh, itu bukan musafir. Nah, begitu. Jadi Allah tidak memberatkan kepada kita. Kita lakukan semuanya tadi Bismillahirrahmanirrahim seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Dari dalam hati yang sangat mendalam dilakukan. Ini saya lakukan semata-mata karena mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku. Tapi nopo sing bisa dipamerkan ini Mas? Tidak ada puasa itu dipamerkan. Oh, buruk banget bisa saya puasa teman. Dia tuh buruk kayak tidak bisa dipamerkan. Wa ana ajzibi. Tapi kalau sholat bisa dipamerkan. Bareng ono calon mertuane kon dadi imam, sholat dikusuk-kusuk. Mandi kleru. Allah paling meneh ora dadi. Allah ora dadi. Allah ora dadi sujud ya diperlama-lamakan ya, kok diperlama-lamakan. Nek sholat biasanya memang biasa itu bisa dipamerkan. Tapi kalau puasa tidak bisa apa yang mau dipamerkan dengan puasa? Sotakor dipamerkan dia malah melakukan jalan. Tapi harus